Nah, nih. Mungkin udah kelihatan ya. Saya Ya, matikan video ya, izin karena supaya internetnya lebih stabil. oke, Nanti Mas. saya aktifkan lagi sudah presentasi. Ya, selamat siang kawan-kawan semua. Mungkin ada beberapa yang akan mirip ya dengan Mbak Rahma tadi. Jadi saya akan coba skip nanti situ dan cuma ngasih penjelasan-penjelasan umum saja. Coba saya lihat dari 3 sektor sih sebenarnya, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kira-kira ada 4 bagian, nanti bicara situasi umum, perizinan lingkungan hidup dan akses keadilan, dampak terhadap tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan kesimpulan. Jadi pertama-tama saya mau berangkat dari kenapa kita mungkin ya banyak masyarakat sipil mayoritas gitu dalam gerakan lingkungan memprotes Undang-Undang Cipta Kerja karena sebenarnya ada permasalahan fundamental terkait dengan hak-hak dasar, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan juga hak-hak proseduralnya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya hak substantif di dalam pasal 28 H ayat 1 itu disebutkan sudah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal atau mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan ini yang disebutkan sebagai hak substantif lingkungan. Kira-kira bicara terkait dengan kualitas lingkungan. Yang kedua adalah hak-hak prosedural. Hak-hak prosedural itu yang sebenarnya terkait dengan partisipasi, hak akses informasi, dan hak akses keadilan. Yang di konstitusi kita juga sebenarnya sudah diterjemahkan, tapi kira-kira dia lebih clear-nya, lebih detailsnya itu mengacu kepada Deklarasi Rio 1992 yang itu adalah deklarasi tentang yang menghasilkan mengesahkan dan menghasilkan satu laporan yang akhirnya menghasilkan satu terminologi kita sebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam prinsip 10-nya disebutkan bahwa tata kelola lingkungan atau pengelola lingkungan hidup itu akan baik kalau sebenarnya memberikan hak akses dalam akses informasi, akses keadilan, akses partisipasi, dan akses keadilan. Nah, saya kira 3 akses ini menjadi pilar selama ini dalam pembuatan regulasi di bidang lingkungan hidup. Jadi kalau dilihat nanti dari Undang-Undang Lingkungan Hidup yang kedua, mungkin dari yang pertama juga sudah ada tahun 482, Undang-Undang Lingkungan yang kedua 23 1997, Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ketiga 32 2009, itu semakin kelihatan pilar-pilar hak akses yang kita sebut sebagai demokrasi lingkungan itu terus diperkuat begitu. Dan pengejawantahannya atau sudah banyak juga ya dalam beberapa regulasi lainnya seperti misalnya Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kita bicara hak masyarakat untuk terlibat secara hak-hak prosedur dan juga haknya untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik. Saya kira itu sedikit pengantar tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kita lihat sebenarnya pada bagaimana target penurunan emisi gas rumah kaca kita. Kalau kita lihat sebenarnya tadi Mbak Ramal sudah singgung, saya cuma sampaikan saja bahwa kita punya komitmen 41%, lebih tinggi dari zamannya Pak SBY, dan secara global, secara negara-negara dan gerakan itu ini masih mencoba untuk menahan menjaga kenaikan suhu rata-rata dengan ambang batas 2 derajat Celcius di atas masa praindustri dan menahan suhu global ke 1,5 derajat Celcius gitu. Dan kalau kita cek pada NDC kita, terakhir NDC 2021 ya kalau saya nggak salah, itu target penurunan emisi kita pada tahun 2030 834 juta ton CO2 ekuivalen pada target konvensional gitu ya, dan sebesar 1.081 juta ton gitu ya CO2 ekuivalen ya pada target kondisional gitu. Jadi kira-kira target kita juga cukup ambisius gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kalau tadi ini bisa dibilang adalah deskripsi data-data, saya mau coba sampaikan kira-kira konsepnya adalah pemenuhan emisi atau pemenuhan target emisi itu sama dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya kalau tadi di awal-awal kita saya menyampaikan tentang HAM, hak substantif dan hak prosedural, maka itu menjadi syarat utama
dari pemenuhan target emisi, karena percuma saja kita menggunakan pendekatan teknokratis untuk menghitung berapa persen konservasi kita, berapa persen misalnya tindakan-tindakan untuk melakukan pengurangan emisi dengan berbagai skema, mulai dari skema yang paling penahanan pelepasan izin untuk kawasan misalnya, atau sampai dengan skema-skema untuk perdagangan karbon, itu semuanya tidak akan punya pengaruh sama sekali kalau misalnya hak atas lingkungan hidup itu tidak dijalankan gitu. Nah, justru itulah yang menjadi problematika yang kita temukan pada Undang-Undang 11 2020. Jadi kenapa gerakan lingkungan sangat protes ya, karena ya ada pelanggaran terhadap hak substantif dan juga hak prosedural. Ini mungkin beberapa data yang saya kira karena tadi diminta untuk berhubungan dengan impact iklim begitu, pelanggaran terhadap hak memang dia bukan kausalitasnya itu tidak langsung gitu ya dengan dampak iklim gitu, tapi dia adalah pelanggaran terhadap satu pondasi, sehingga kalau hak-hak substantif dan hak prosedural itu sudah dihilangkan, dengan kata lain akses atau atau katakanlah ya percepatan pengeluaran izin, penerbitan izin, atau okupasi terhadap lahan-lahan itu akan semakin cepat gitu. Kenapa? Hak-hak mereka untuk bisa mengajukan keberatan, mengajukan gugatan, untuk mengetahui bahkan dari awal yang itu sudah hilang gitu. Dan dampaknya nanti adalah ke climate impact, kira-kira begitu ya. Saya kira data saya lewatin. Tapi saya mau lihat dalam konteks politik hukumnya juga begitu ya, bahwa secara umum kita sama-sama tahu bahwa presiden itu ketika dia ingin membuat Undang-Undang Cipta Kerja selalu ngomongnya EODB, Ease of Doing Business kita gitu. Itu terlihat dalam naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian di awal-awal pembahasan itu BKPM juga bilang bahwa Omnibus Law akan bisa memperbaiki EODB gitu ya. Jadi semuanya itu berbicara kemudahan berusaha. Jadi sehingga menjadi kelihatan kalau yang dipangkas itu adalah izin, hak-hak masyarakat terhadap dalam proses perizinan, dan mekanisme penegakan hukum, supaya mekanisme penegakan hukum itu tidak terlalu represif, tidak mengutamakan pidana, sehingga membuat kepastian berusaha menjadi terganggu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana situasi umum setelah undang-undang ini ya, ini tadi yang saya sampaikan gitu ya, bahwa karena targetnya adalah kemudahan berusaha, maka akan banyak deregulasi izin, perizinan, yaitu gapus percepat, ada dekriminalisasi gitu ya, yang dulu sanksi pidana menjadi bukan pidana, dan selanjutnya ada perubahan-perubahan regulasi yang masif gitu, kemudian ada pengurangan beberapa hak-hak prosedural gitu, khususnya dalam partisipasi dan informasi. Tapi saya kebetulan ikut dalam forumnya gitu ya, pernah diundang PDIP gitu untuk menjelaskan tentang PP 23 tahun 2021, dan hasil dari forum itu keluar di media ya, walaupun ini bisa dibilang masih dalam statement politik ya, bukan dalam statement, belum ada dalam operasionalisasi kebijakan. Tapi menjadi aneh gitu ya, ketika partai kita kan sistem presidensial itu clear ya, dan partai pengusung itu utama itu juga mengatakan menolak PP 23 gitu. Belum lagi kepala daerah juga memberikan beberapa kritik-kritik. Jadi poin saya adalah ini bukan satu regulasi yang matang, regulasi yang dibuat dengan terburu-buru, tapi mereka langsung menetapkan satu tujuan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ini tadi nih, yang 3 ini kira-kira. Tujuannya pokoknya deregulasi lah, dan kalau bisa jangan ada gangguan terhadap usaha. Sehingga agak serampangan, yang akhirnya metodenya juga nggak jelas segala macam, baru di ujung-ujungnya beberapa partai politik baru mungkin sadar gitu, oh ternyata dengan adanya PP 23 gitu ya, ketika konversi kawasan hutan menjadi non kawasan itu tidak perlu pakai lahan pengganti, cuma pakai PNBP, yang diuntungkan siapa nih? Itu kan analisis politiknya begitu ya. Barulah mereka saling. Ini saya juga yakin ini bukan dalam rangka purely gitu ya, bicara kepentingan kelestarian lingkungan atau hutan, tapi juga pasti ada asumsi-asumsi politik yang dilihat di sini. Tapi intinya satu produk hukum yang sangat matang dibuat. Oke, saya masuk sekarang kepada aspek substansinya sedikit. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rama. Ini mungkin supaya tidak terlalu details ya,
Saya cuma mau menyampaikan bahwa di Undang-Undang Lingkungan dulu gitu ya, ketika kita mau sampai dengan terbitnya izin usaha itu harus bikin AMDAL dulu untuk yang berdampak penting atau UKL-UPL untuk yang katakanlah dia, bentar ya saya lagi cari ya, atau UKL-UPL untuk yang dampak tidak penting, kemudian keluar keputusan kelayakan lingkungan, keluar izin lingkungan, keluar izin usaha. Tadi Mbak Rama sudah bilang izin lingkungan dihilangkan. Jadi sekarang cukup tadi sudah sampaikan juga ya penilaian tingkat bahaya ya dari PP 5 perizinan usaha berbasis risiko, kemudian ada AMDAL untuk LPL, kuat persetujuan lingkungan, yang persetujuan lingkungan ini sama dengan keputusan kelayakan lingkungan, kemudian keluar perizinan berusaha. Dari sini pertanyaan hukumnya apa begitu? Pertanyaan hukumnya itu problematika hukumnya apa? Problematika hukumnya itu begini. Di dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 di pasal 37 dan 40 kalau saya nggak salah ya, saya lupa persisnya berapa gitu ya. Tapi jelas-jelas disebutkan bahwa izin lingkungan itu adalah KTUN yang bisa digugat di PT-UN. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika sudah ada satu keputusan terkait dengan boleh apa tidaknya sebuah pelaku usaha untuk mulai menjalankan usahanya dalam analisis lingkungan begitu ya, layak apa tidak layaknya, layak lingkungan apa tidak layak lingkungannya, maka itu sudah bisa digugat. Kan kita orang hukum sama-sama tahu ya bagaimana sih undang-undang PT-UN mengatur terkait dengan objek sengketa tata usaha negara gitu ya. Konkret individu pasal 1 angka 3 angka 3 angka 13 ya undang-undang 8 undang-undang 5 1986 gitu. Konkret individual final dan sudah menimbulkan dampak hukum kan gitu ya. Nah, dari bandingkan itu terlalu rumit gitu ya untuk menilai konkret apakah ini final apa tidak. Final nih izin lingkungan karena ada izin usahanya nih setelah ada izin lingkungan. Pembuat Undang-Undang 32 tahun 2009 bilang kita masukkan aja di dalam normanya bahwa izin lingkungan dapat digugat. Artinya apa? Artinya ada koreksi kalau misalnya ketidaksesuaian atau ketidaktepatan atau permasalahan yang muncul dalam proses pembuatan AMDAL. Nah, artinya lagi apa? Artinya lagi bahwa ada jaminan akses to justice. Kalau tadi kita bilang pilar dari pengelolaan lingkungan hidup itu adalah hak substantif dan hak prosedural, dan hak prosedural itu salah satunya adalah hak atas keadilan. Saya bilang aja lah hak akses keadilan atau akses to justice, maka dengan ditetapkannya atau disebutnya dalam Undang-Undang 32 bahwa izin lingkungan dapat digugat di PT-UN adalah jaminan untuk akses to justice untuk mengkoreksi putusan lingkungan. Nah, itu kan hilang akhirnya. Akhirnya cuma ada sebenarnya persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini apa? Dia sama dengan putusan kelayakan lingkungan. Dari mana melihatnya? Lihat aja dari OSS. Jadi sekarang kalau mau perizinan itu beberapa orang daripada rumit memahami peraturan-peraturan pelaksananya, ya udah akses aja on a single submission system untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih bentuk konkret dari sebuah perizinan itu ya. Persetujuan lingkungan itu sama dengan putusan kelayakan lingkungan. Pertanyaannya adalah dalam dalam perkembangan hukum, perkembangan putusan pengadilan dahulu gitu ya, keputusan kelayakan lingkungan ini sering ditolak sebagai objek sengketa tata usaha negara karena dianggap tidak memenuhi unsur final. Finalnya ada di izin lingkungan, kira-kira begitu. Nah, kalau sekarang persetujuan lingkungan itu sama dengan KKLH, kelayakan lingkungan, dan kita tidak punya izin lingkungan, pertanyaannya di mana koreksi terhadap keputusan lingkungan, gitu, layak apa tidak layak usaha. Nah, ini lagi walaupun akhirnya posisinya ISIL adalah persetujuan lingkungan tetap bisa digugat karena dia adalah final dari proses AMDAL. AMDAL adalah dokumen teknis, persetujuan lingkungan adalah final dokumen yuridis, memenuhi unsur KIF, dan dia memenuhi unsur menimbulkan dampak hukum. Gitu. Posisi kita di sini, dan alhamdulillah dengan beberapa forum dengan hakim-hakim, baru kemarin saya di PT-UN Bandung ngobrol webinar dan mereka setuju bahwa persetujuan lingkungan adalah objek sengketa tata usaha negara. Tapi itu kan tafsir, tidak sekuat dulu di Undang-Undang 32. Ini analisis hukumnya ya, begitu ya.
Nah, kemudian dalam tahapan penyusunan AMDAL. Di sini sebenarnya kelihatan dalam penyusunan AMDAL itu kan dulu intinya itu sama lah ya, sesuai dengan tata ruang, terus ada pengumuman, konsultasi publik gitu ya. Dalam konsultasi publik itu yang terlibat itu bisa mulai dari masyarakat terdampak, organisasi lingkungan, ada ahli juga di sini gitu. Yang sekarang itu menggunakan terminologi masyarakat terdampak langsung, walaupun terdampak langsung itu adalah bisa positif, bisa negatif. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah prosesnya itu dia akan sangat teknokratis satu, yang kedua akan sangat sempit ruang-ruang partisipasinya. Kalau kalau dulu artinya siapapun yang bagian dari terdampak ya dia bisa ikut dalam proses konsultasi publik ya. Sekarang enggak, cuman masyarakat terdampak langsung itu pun dilihat positif atau negatif. Dan nanti kalau kita lebih rigid lihat di peraturan pelaksana di PP 22 akan dilihat itu apakah dia dalam konsultasi atau dalam proses partisipasinya itu masukan yang diberikan itu relevan apa tidak gitu. Kalau enggak relevan ya belum tentu bisa diterima. Dan dia belum tentu bisa ikut sampai dengan proses penilaian. Jadi artinya kalau kita belajar partisipasi publik dan kita misalnya menggunakan tangga partisipasinya secara unstained, ini sudah masuk ke tokenisme. Mohon maaf, ini sudah bisa masuk kepada non partisipasi sekarang ini gitu. Jadi sudah partisipasi itu sudah sangat-sangat kecil sehingga apa? Saya cuma mau bilang begini. Dalam proses AMDAL ini, ketika hak masyarakat sekarang di sini ya sudah dibatasin, artinya yang akan banyak dinilai adalah dampak-dampak alamnya. Dampak sosialnya akan sangat kecil. Indikatornya apa? Indikatornya adalah ketika dulu di Undang-Undang 32 bahkan sampai dengan penilaian, masyarakat tuh masih bisa untuk mengajukan keberatan dalam proses penilaian dan dia ikut gitu. Sehingga analisis dampak sosialnya setidak-tidaknya pasti tersampaikan toh gitu. Nah, sekarang ini cuma dalam tim lembaga uji kelayakan lingkungan cuma ada instansi pemerintah dan ahli. Artinya akan mayoritas bicara dampak alam. Permasalahannya DAMDAL itu apakah memang hanya untuk environmental impact saja atau juga masuk pada social impact gitu. Sebenarnya ada social impact. Jadi akan banyak sekali ruang-ruang masyarakat yang hilang di sini. Yang kedua adalah ini penting juga sebagai orang hukum ya. Kita orang-orang hukum lingkungan samanya sudah sepakat bahwa subjek hukum ketiga selain dari orang dan badan hukum adalah organisasi lingkungan. Sudah ada putusan pengadilan, sudah ada undang-undang yang dia sebagai wali. Apa pentingnya organisasi lingkungan terlibat dalam penyusunan AMDAL dan dalam penilaian AMDAL dulu di Undang-Undang 32 2009? Karena dia sebagai wali bagi lingkungan, dia menyampaikan pesan-pesan yang tidak bisa disampaikan oleh lingkungan. Kepentingan lingkungan, environmental interest di sana. Sementara kalau di sini udah ada organisasi lingkungan, artinya environmental interest sudah tidak menjadi pertimbangan di sini. Jadi ini proses yang agak rumit lah ya. Jenis-jenis izinnya dulu cuma ada izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan hidup, izin usaha. Sekarang cukup banyak ya. Persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah pusat, persetujuan teknis, persetujuan usaha. Saya kira ini saya coba sampaikan aja. Kalau dibilang apakah sederhana, sebenarnya enggak juga sih. Kalau tadi niatannya adalah menyederhanakan izin, begitu di undang-undangnya, nomenklatur izinnya juga cukup banyak, kira-kira begitu. Saya kira itu. Ini saya tadi mencoba membedah gitu ya. Semua izin-izin ini saya anggap bisa sebagai objek sengketa tata usaha negara gitu. Karena harapannya ini bisa menjamin akses to justice. Tapi ini tidak ada sama sekali ya di dalam undang-undang diakui ya, tidak sekuat dulu. Ini tadi saya sudah sampaikan di bidang lingkungan hidup ya, ada masalah dalam partisipasi dalam penghapusan izin lingkungan, relaksasi tata ruang ya untuk kebutuhan penjagaan proyek strategis nasional. Artinya kalau misalnya dulu tata ruang itu kan kita bisa lihat proses perubahannya kan sangat ini ya, sangat ketat diatur ya. Ya mungkin tidak sangat ketat tapi cukup ketat diatur. Yaitu dia diubah setiap 5 tahun sekali, ya kan? Misalnya dia dapat di review setiap 5 tahun sekali, atau lebih cepat kalau misalnya ada perubahan lingkungan strategis, misalnya ada bencana alam kayak di Sulawesi Tengah gitu ya, di Palu kemarin, ya itu bisa lebih cepat begitu. Nah, tapi kemudian ada satu putusan, ada satu kasus di Jawa Barat di
salah satu PLTU yang masuk ke dalam proyek strategis nasional, dia ternyata masuk ke dalam kawasan lindung oleh PT UN Bandung, dicabut dong izinnya, izin lingkungannya. Kemudian oleh Menteri Tata Ruang, oh begitu ya. Akhirnya Menteri Tata Ruang membuatkan rekomendasi, membuat satu peraturan perubahan PP, peraturan pemerintah diubah, peraturan pemerintah tentang proyek strategis tentang tata ruang diubah, ditambahkan satu klausul bahwa walaupun dia dalam kawasan lindung, dia bisa aja tetap di situ selama nanti dapat rekomendasi dari Menteri Tata Ruang, sehingga statusnya yang di dalam kawasan lindung itu diubah gitu, diperbolehkan, jadi direlaksasi gitu. Itu ditarik ke dalam Undang-Undang 11 2020. Kebayang ya gitu ya. Jadi proses kalau saya tuh sering sebutnya sebagai merelatifkan hukum itu muncul di sini gitu. Relatif hukum bukan dalam konteks antropologis ya, tapi dalam relatif hukum dalam konteks yang negatif gitu ya. Yang munculnya selalu di sini gitu. Jadi kalau memang aturan yang menghambat ya ubah aja toh gitu ya. Terus tadi pertanggungjawaban mutlak, saya kira ini nanti saya nggak tahu teknis apa tidak teknisnya, cuman ini mengakibatkan penegakan hukum akan semakin terhambat begitu ya. Karena sekarang harus ada syarat. Kita gini, kita orang hukum sama-sama tahu apa sih dasar gugatan PMK itu ada berapa sih? Ada 3. Gugatan perdata itu ada berapa? Ada 3. 1 perbuatan melawan hukum, 2 PMK itu ada berapa? Gugatan itu ada berapa sih di keperdataan? Ada PMH, ada one prestasi gitu ya. Terus ada yang ketiga strict liability. Strict liability itu meniadakan unsur kesalahan ya, termasuk unsur melawan. Sehingga ketika kegiatan yang berbahaya seperti nuklir misalnya, otomatis bisa langsung digunakan, bisa langsung dijerat nih perusahaannya secara keperdataan, ganti rugi. Nah sekarang dalam peraturan pemerintahnya itu disebutkan harus melalui pengawasan terlebih dahulu, artinya harus membuktikan dulu unsur kesalahannya. Jadi udah nggak strict liability lagi. Gitu. Dan ini saya benar-benar sadar ini memang satu desain. Kenapa? Karena dalam naskah akademiknya juga seperti itu desainnya. Dan saya tahu ini kerjanya lawyer gitu, karena saya tahu beberapa lawyer law firm yang sebenarnya mengusulkan agar strict liability itu dilemahkan, tapi karena pada saat penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja masyarakat sipil sangat kencang gitu ya menolak strict liability, itu pasalnya nggak dihapus, baru diubah nanti di PP 22 tahun 2021 gitu. Dan dekriminalisasi beberapa ketentuan pidana tadi kayaknya Mbak Rama sudah sampaikan. Saya mau sampaikan begini, ada tadi ya dekriminalisasi ya. Jadi kita tuh berada pada situasi yang juga selain tadi ada dekriminalisasi, tapi juga pasal-pasal pidana itu saling nabrak gitu. Misalnya begini, pasal 99 saya ambil contohnya ya. Orang yang karena lalai mengakibatkan pencemaran, singkatnya begitu, dipidana, denda dan penjara. Tapi di sini orang yang karena lalai mengakibatkan pencemaran, tapi tidak mengakibatkan ketiga kesehatan manusia atau keselamatan begitu ya. Cuma dikasih sanksi administratif. Ini pasalnya nabrak begitu. Intensinya juga saya sudah tahu gitu karena kelihatan dari beberapa kali pembahasan. Sebenarnya mereka pengennya pakai pasal ini pasal 82 ayat 2 ya. Tapi mereka lupa ngapus pasal 99 gitu. Jadi kan kelihatannya intensinya sebenarnya untuk tadi kalau tadi merelaksasi proses perizinan, merelaksasi hak-hak masyarakat, merelaksasi penegakan hukum juga kira-kira begitu. Ini saya cuma masuk sedikit membedah pulpa. Saya masuk sekarang ke sektor kehutanan. Nah, sektor kehutanan ini kira-kira gini, saya tidak akan jelaskan pasalnya rinci ya, tapi kira-kira dalam pasal 110 dan 110B perubahan terhadap Undang-Undang 18 2013 itu disampaikan kira-kira bahwa setiap usaha-usaha yang sudah ada di dalam kawasan hutan tapi perizinannya tidak lengkap itu bisa diputihkan kira-kira gitu. Karena kan kalau kita mengacu dulu kepada undang-undang sebelumnya 18 2013 ya kalau dia izinnya nggak lengkap ya pidana kan begitu. Nah sekarang nggak pidana, dia diminta untuk mengurus izinnya dan dia hanya dikenakan sanksi administratif gitu. Jadi pemutihan dari kegiatan-kegiatan ilegal gitu. Dan yang parahnya lagi, jadi kan gini ya, undang-undang itu kan mengatur bahwa ini bukan pidana lagi ya. Sekarang dalam kawasan hutan kalau dia sudah terlanjur dalam kawasan hutan dia nggak punya izin-izin,
ya udah dikasih sanksi administratif, urus izin, udah nggak pidana ya, kira-kira begitu. Nah, terus dalam PP-nya lebih parahnya lagi, dibilang kalau tadi dia sudah ngurus izin, sudah kasih sanksi administratif, sudah diputihkan, itu yang kawasan hutan itu boleh dilepaskan. Dia udah bukan kawasan hutan lagi. Dimungkinkan adanya hal seperti itu. Itu kan aneh ya, karena PP 24 itu karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sama sekali tidak mengatur mekanisme pelepasan kawasan hutan dari keterlanjuran atau pemutihan di 110 110B. Tapi dimungkinkan. Jadi dia sudah ilegal, dilegalkan, terus ini ditambah lagi nih supaya bisa melepaskan kawasan hutan. Itu kan aneh sebenarnya. Nah, impact-nya apa kepada situasi climate ya? Gede sekali gitu loh. Berapa juta tuh nanti kawasan hutan kita yang tidak bisa yang bisa lepas begitu loh. Karena apa? Karena dia dulu ada kegiatan industri ekstraktif di sana gitu ya. Kemudian bukannya dipulihkan malah dilepaskan lagi, jadi lebih bisa diperluas pemanfaatan hutannya. Itu masalah yang besar kira-kira begitu. Dan kalau kita ingat dua sektor utama ya dalam dalam yang jadi fokus ya dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca kita itu kan ini ya kehutanan dan energi ya. Jadi dalam hal ini ya menjadi concern penting kalau pemutihan dan pelepasan ini sangat dimudahkan gitu. Dan kenapa tadi yang awal-awal ya PDIP marah-marah gitu ya. Terus karena sorry ya ini word fontnya berantakan. Karena dulu tuh begini, kalau saya pakai ini aja ya. Nah, gini aja lebih enak. Nah, dulu itu kan kira-kira begini ya. Kalau untuk kebutuhan tambang misalnya begitu, kalau dia mau masuk ke dalam kawasan hutan, dilihat dulu nih kecukupan kawasannya 30% atau kurang dari 30% dari das. Kalau misalnya dia sudah katakanlah sama atau kurang dari 30%, maka dia harus siapkan lahan pengganti. Kira-kira gitu. Tapi kalau sekarang nggak perlu lagi siapin lahan pengganti, pakai cukup bayar PNBP kehutanan gitu, penggunaan kawasan hutan dan dia sudah tidak pakai indikator 30% lagi melampaui kecukupan luas kawasan. Walaupun saya tahu banyak daerah udah nggak 30% lagi. Tapi kan begini ya, 30% itu adalah threshold cita-cita politik hukum. Jadi bukan kalau nggak 30%, jadi gimana? Ya udah 30% dihapus, kan bukan begitu cara orang hukum membuat satu peraturan gitu. Kalau memang 30% tidak bisa dicapai, berarti operasionalisasi kebijakannya dibuat untuk bisa mencapai 30% gitu. Itu PR yang besar ya, memang PR yang besar gitu. Namanya juga kita menuju pada kelestarian kawasan dan perlindungan terhadap iklim kita gitu. Clear ya. Jadi dulu harus siapin lahan, pasti kalau siapin lahan masih ada effort lah untuk mencari untuk minimal itu bisa bilang kita masih secara status ya kita masih punya kawasan begitu. Sekarang udah nggak ada lagi cukup bayar PNBP. Ini belum lagi kalau kita bicara food estate. Saya mungkin kalau food estate sederhananya begini aja. Jadi food estate itu kan ingin dibuat buru-buru begitu ya. Ini banyaklah laporannya gitu ya. Kalau yang tertarik ya untuk investigasi food estate buru-buru begitu. Kemudian belum ada dasar hukumnya. Ya udahlah dibikin dulu Permen LH 24/2020, sekarang udah dicabut ya gitu. Kemudian dalam penyusunan Permen LH itu mereka menentukan dulu nih food estate ini kategori proyek atau program. Kalau proyek dia pakai AMDAL, program pakai KLHS. Akhirnya mereka sepakatin, oke kita pakai program karena food estate akan banyak, nggak cuma di Kalimantan Tengah. Pakailah kata-kata program, barulah mereka sadar, oh ternyata kalau pakai KLHS prosesnya akan panjang. Keluarlah namanya instrumen baru, KLHS cepat. Instrumen KLHS cepat itu tidak dikenal dalam undang-undang lingkungan. Instrumen baru gitu. Pertanyaannya, apakah secara metodologi dimungkinkan ada KLHS cepat? Mungkin kan aja secara ilmu pengetahuan. Tapi kita lihat kepada surat edaran Menteri Lingkungan tentang KLHS cepat. KLHS cepat itu digunakan dalam rangka ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dan sudah pasti ada lack of scientific evidence. Jadi penggunaannya lebih kepada expert judgment. Bagaimana kita mau membicarakan satu program yang punya dampak luar biasa terhadap kondisi kelestarian hutan kita kalau mayoritas penggunakannya adalah dengan expert judgment. Gitu. Pelanggarannya apa? Pelanggarannya terhadap prinsip kehati-hatian. Kira-kira begitu sih.
Sederhananya begitu ya, supaya cepat aja. Sekarang juga sudah ini ya, sekarang sudah pakai PP baru, sudah ada PP 23, ya, tapi tetap saja mekanisme juga tetap bisa pakai mekanisme apa KWS cepat gitu ya, kira-kira begitu. Nanti saya dibaca lagi lebih detail. Ini perkebunan. Kalau perkebunan itu kira-kira gini, singkatnya aja. Ini dulu ada pasal 8. Saya ngambil satu contoh pasal aja. Mengambil dulu kalau izin usaha itu berarti pelaku usaha yang pegang IUP perkebunan dia wajib untuk ini menerapkan AMDAL, analisis resiko dan pemantauan lingkungan gitu. Dan itu ada pasal pidananya karena kita orang hukum tahu ya ada kok ada frasa wajib berarti ada ketentuan hukumnya apa sanksinya, ada sanksi pidananya. Ini hilang begitu. Kita kan protes tuh masyarakat sipil. Kok hilang sih? Kok bisa-bisanya IUP nggak punya kewajiban dalam pelaksanaan environmental safeguards gitu ya, analisis resiko, AMDAL dan segala macam ya. Jawabannya apa? Cek aja tuh di berita-berita. Oh, nanti kita atur dalam PP. Begitu PP-nya keluar, nggak ada juga ini barang. Jadi ini kita tuh kayak main kucing-kucingan sebenarnya. Jadi udah bikinnya lah serampangan, metodologi ya omnibus law itu yang nggak pernah dikenal gitu. Kemudian pasalnya begitu begini gitu ya. Udah gitu nanti ketika kita protes A, jawabannya oh ini tidak diatur, nanti kita atur dalam PP. Walaupun kita juga sama-sama tahu dalam PP nggak bisa pidana, tetap aja tapi nggak ada dalam PP gitu. Ini terakhir proyek strategis nasional. Sudah banyak evidence-nya, contoh-contohnya misalnya pada pasal 84 PP 23 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan gitu ya. Bahwa perubahan fungsi kawasan hutan konservasi itu bisa dilakukan untuk kebutuhan proyek strategis nasional. Ini kan aneh ya sebenarnya ya. Ini juga sebenarnya nabrak Undang-Undang 5 1990 tentang konservasi sumber alam hayati dan ekosistemnya. Begitu. Kan kalau kita orang kehutanan kan pasti sama-sama tahu ya, hutan konservasi itu kan paling tinggi gitu. Karena dia nggak cuma bicara habitat, tapi juga ada spesiesnya dan juga ada manusia-manusia yang hidup di sana dengan kearifan lokalnya. Nah, itu aja yang paling tinggi aja itu bisa diubah gitu dengan skema PP. Relaksasi tata ruang tadi saya sudah sampaikan, dulu harus pakai perubahan tata ruang yang reviewnya setiap 5 tahun, atau kalau ada satu bencana alam, misal gitu baru bisa di review dan diubah, diajukan peninjauan kembali gitu ya. Sekarang ya cukup pakai rekomendasi menteri gitu, dan dia bisa mengubah tata ruang yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Kemudian ini misalnya tidak walaupun misalnya gini, tata ruang kabupaten kota dengan provinsi itu bisa saling tidak sesuai nggak? Bisa. Selama tidak sesuai berarti kan belum clear nih. Artinya secara konteks hukum, kalau arena bertarungnya belum clear, jangan bermain dulu dong gitu. Kan begitu. Tapi ini enggak, arena bermainnya belum clear, oke, nggak boleh bertarung. Tapi kalau untuk proyek strategis nasional, boleh. Nah, jadi bukannya menyelesaikan dulu permasalahan yang ada, bukan mengklirkan dulu lapangannya gitu supaya bisa bermain bola dengan tenang, tapi ketika ini masih lapangan sengketa segala macam, udahlah main aja di situ. Ini akan jadi masalah besar di kemudian hari. Dampaknya apa? Dampaknya ya kalau misalnya ketidakkliran rencana tata ruang ini adalah environmental safeguard, ya. Jadi instrumen untuk melindungi lingkungan. Ya sudah pasti akan banyak sekali dampak terkait dengan ya kawasan dan juga kerusakan-kerusakan lainnya. Saya kira sih itu terakhir dari saya, kesimpulannya sederhananya bahwa di 3 tadi ya, pertama ada deregulasi izin yang sangat masif gitu ya, cepat sederhanakan, gabung hapus gitu kira-kira tujuan dan cipta kerja. Yang kedua, itu juga berpengaruh terhadap atau dilakukan dengan relaksasi terhadap beberapa instrumen perlindungan lingkungan seperti tata ruang, perizinan, AMDAL, dan juga hak-hak masyarakat. Yang ketiga sebenarnya penegakan hukum pun cukup direlaksasi. Intinya adalah tadi untuk memastikan kemudahan berusaha itu. Itu poinnya, tapi menurut saya ini satu PR besar yang kalau menurut saya begini, analisis sekarang terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak bisa lagi analisis yang generik. Kenapa? Masalahnya cukup banyak dan kadang-kadang ketika temu masalah itu jawabannya belum tentu di undang-undang, kalau nggak di PP di Permen, begitu ya. Jadi memang ini akan sangat merepotkan karena akan beberapa penyelesaiannya
ya akan sampai kepada penyelesaian di isu-isu yang sangat spesifik, details gitu. Jadi ini sangat melelahkan nanti ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rinaldo. Pak Yando? Ya. Ya,